Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan saya Budi Herdiana Septiadi dari SMK Negeri 1 Pacet. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan maghfirahnya kepada kita semua. Amin. Untuk hari ini materi pembahasan itu tentang jenis-jenis formulir bellboy. Formulir bellboy ini sangat berperan penting dalam kegiatan seorang bellboy, di mana formulir ini akan sangat membantu sekali dalam menyelesaikan tugas seorang bellboy. Sebelum menginjak ke materi ini, alangkah baiknya kita mengenal apa itu bellboy. Kita samakan persepsinya. Barangkali di antara semuanya ada yang sudah tahu bellboy itu apa, peran tugasnya apa, dan seterusnya. Atau bukan, atau bahkan ada yang belum tahu sama sekali ya. Bellboy itu apa, baru dengar istilah ini. Kita samakan persepsinya. Di sini ada pengertian bellboy. Baik, di sini bellboy itu adalah salah satu bagian dari section council atau uniform service. Tugas dan tanggung jawab seorang bellboy dalam hari ini adalah dia menangani barang bawaan tamu yang datang ke hotel. Jadi bila mana ada tamu yang datang ke hotel, baik itu ketika check-in ataupun check-out, ataupun bahkan ada perpindahan kamar karena alasan teknik dan yang lainnya, sehingga tamu harus pindah kamar, maka barang bawaannya akan ditangani oleh seorang bellboy. Kemudian bellboy juga disebut sebagai porter atau bellhop. Ini pengertian dari seorang bellboy. Kemudian dalam usaha memperlancar operasional sehari-hari, bellboy akan selalu berhubungan dengan administrasi, yaitu formulir yang akan kita bahas ini. Dalam pengertian bertujuan untuk memberikan satu pelayanan yang prima atau excellent service kepada tamu, sehingga seorang bellboy akan paham fungsi dan peranannya, tanggung jawabnya. Dia akan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, bahkan mungkin lebih, sehingga akan menimbulkan kesan yang baik buat tamu yang datang ke hotel tersebut dan akan merasa senang, sehingga diharapkan tamu akan datang kembali lagi pada kesempatan selanjutnya. Adapun formulir bellboy itu, sebelum kita lihat formulirnya seperti apa ya, perlu dipahami bahwa formulir tadi udah dikatakan bahwa formulir bellboy ini sangat membantu sekali dan memudahkan pekerjaan dari seorang bellboy. Formulir ini digunakan untuk mencatat segala sesuatu kegiatannya. Apa yang bellboy kerjakan, dia akan mencatat di sana. Kemudian akan dilaporkan kepada atasannya, yaitu bell captain. Jadi selama dia bertugas akan selalu mencatat kegiatan section demi sectionnya. Selanjutnya, jenis-jenis formulir bellboy yang pertama adalah luggage tag. Luggage tag di sini kita bisa lihat salah satu jenis formulir bellboy yang berupa kartu tanda barang yang digantungkan, bisa digantung ya, kayak kalau kita beli baju di toko suka ada label yang digantung di baju, itu seperti itulah luggage tag. Kalau di hotel berarti luggage tag-nya ditempelkan atau digantung di tas bawaan tamu.
Maksudnya adalah supaya barang bawaan tamu itu tidak tertukar ataupun hilang. Kalau dulu luggage tag itu dipakai tali ya, disematkan pada tas tamu. Kalau untuk saat ini lebih bagus lagi, ada yang direkat ya. Jadi datanya di print out, kemudian ada perekatnya dibuka dan ditempelkan ke tas, kemudian direkatkan. Jadi lebih praktis. Itu bisa dilihat contohnya misalnya di airport, itu logistiknya udah pakai perekat bagus ya. Logistik ini terutama dalam penanganan tamu rombongan, di mana tamu rombongan akan datang lebih dari 15 orang ya, datang ke hotel. Kemudian hal ini memerlukan penanganan seorang bellboy terhadap barang bawaan tamu. Jadi nanti barang bawaan tamu akan diturunkan dari mobil, kemudian dikumpulkan di satu tempat di area lobby ya. Kemudian akan didata berdasarkan room list. Misalnya lantai 1, kamar 1, kamar 2 dan seterusnya. Didata kemudian ditempelkan. Nah, seperti itu ya. Sehingga barang bawaan tamu tidak akan tercecer, hilang, bahkan mungkin terselip atau gimana. Sehingga tamu dan bellboy akan paham dan mudah mencari barang bawaan yang diinginkan. Kita lihat di sini formulir dari luggage tag ini diambil luggage tag contohnya yang paling simple. Apapun bentuknya, yang jelas isinya diantaranya pasti ada guest name, nama tamu ya. Contoh misalnya Bapak Suhendar kalau Indonesia. Kalau internasional misalkan John Smith. Nah, tulis nama tamu tersebut di kolom ini. Kemudian ada room number. Room number ini adalah nomor kamar. Tamu tersebut akan tinggal di kamar berapa? Misalnya 205, berarti lantai 2, kamar nomor 5, 205. Selanjutnya luggage number and type. Berarti seorang bellboy akan mencatat jumlah barang bawaan tamu berapa. Misal tadi Bapak Suhendar bawa barangnya berapa, jenisnya apa aja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nama barang bawaan itu atau luggage itu hanya 2, tas dan koper ya. Padahal sebetulnya tas dan koper itu banyak jenisnya, ragamnya. Dalam bahasa Inggris lebih spesifik, satu jenis ada namanya. Misalkan tas ibu-ibu yang ditenteng di tangan disebut handbag. Kemudian tas buat pakaian suitcase, buat arsip briefcase dan seterusnya. Nanti jenis-jenis barang bawaan tamu akan dibahas di materi selanjutnya. Ini sebagai wawasan aja. Selanjutnya, jenis formulir yang harus diisi oleh seorang bellboy adalah bellboy errand card. Di sini kita lihat salah satu formulir bellboy yang berupa kartu atau formulir yang digunakan oleh bellboy untuk mencatat kegiatan dalam penanganan barang bawaan tamu yang tiba atau pindah kamar ataupun dia check out. Nah, di sini ini juga diambil bentuk bellboy errand card yang simple. Maaf, ini ketutup ya. Kita lihat aja. Di sini ada nama dari formulir ini, bellboy errand card. Di bawahnya ada date, itu tanggal. Ya, tanggal berapa hari itu.
tamu tiba tanggal berapa, tulis di sini oleh seorang bellboy. Kemudian ada bellboy code. Nah, ini hanya bellboy atau staf hotel yang tahu nomor registrasinya nomor berapa. Selanjutnya ada timeless. Nah, timeless ini bellboy menangani tamu dari jam berapa. Kemudian dia mengantar ke kamar dan pulang kembali, time return itu kembali, itu jam berapa. Jadi selisih misalkan hanya satu rombongan 15 orang, dia ngantar barang bawaan tamu sampai 3 jam misalkan. Kan itu tidak logis ya. Berarti selama itu seorang bellboy kemana dulu. Nanti bell captain akan mempertanyakan itu ke bellboy. Jadi rasional aja di sini tulis rata-rata antar tamunya itu tergantung jarak dari front office ke hotel, ke kamarnya, maaf. Ke kamarnya berapa jaraknya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam waktu itu berapa. Kemudian di bawahnya ada arrival. Tinggal dicentang aja. Pada saat itu seorang bellboy menangani arrival berarti kedatangan, check-in ya, atau departure to check out berarti tamu akan meninggalkan hotel, atau room change perpindahan kamar. Nah, di sini tinggal dicentang saja. Selanjutnya ada guest name. Guest name itu tulis nama tamunya di sini, namanya tadi misalkan Bapak Suherman, Suherman Sunandar ya, Bapak Sunandar tuliskan di sini. Kemudian room number kamar berapa Bapak tersebut ya, Bapak Suhendar itu akan tinggal di hotel. Kemudian number of luggage, berapa jumlah barang bawaan yang dibawa oleh Bapak itu. Kemudian luggage description ya, luggage description itu jenis barang bawaan tamu. Tadi udah disebutkan ada briefcase, suitcase, kemudian yang lainnya. Kemudian ada key control, receipt menerima atau return membalikkan. Di bawahnya ada bellboy signature, yaitu tanda tangan bellboy, petugas bellboy, dan tanda tangan dari petugas atau cashier. Ini semua diisi pada saat bellboy memberikan pelayanan terhadap tamu. Ya. Ada yang tidak jelas nanti kita bisa diisi di deskripsi ya. Selanjutnya kita akan bahas bellboy control sheet. Bellboy control sheet itu adalah jenis formulir bellboy yang berupa lembar atau formulir pengawasan yang digunakan oleh seorang bell captain, yaitu atasan dari bellboy, untuk mencatat segala aktivitas bellboy pada hari itu. Jadi bellboy juga tidak bisa bekerja seenaknya, karena apa? Akan dilihat dan dipantau, diawasi oleh seorang bell captain. Dia akan mencatat, bell captain itu penanganan kamar berapa, namanya siapa, kemudian jenis barang bawaannya apa aja, kemudian menangani tamu check-in, check-out atau room change. Kemudian waktunya juga akan dicatat di sini, waktu mengantarkan ke kamar jam berapa, kemudian kembali lagi ke front desk jam berapa. Jumlah barang bawaan tamu ada berapa, bell captain akan memonitor, mengawasi, menghitung juga. Kontrolnya juga tadi resip ya dan sebagainya. Kemudian remark di sini kalau dalam bahasa Indonesia adalah catatan khusus. Hal-hal yang penting harus dicatat, tulislah di sini. Nanti sebagai bahan evaluasi terhadap bellboy. Barangkali itu formulir yang harus dipahami oleh seorang bellboy ya.
2 diisi oleh bellboy, itu luggage tag, dan errand card, bellboy errand card. Satu lagi diisi oleh bell captain, yaitu bellboy control sheet. Nah, semuanya itu bellboy juga harus paham, tahu, sehingga dia bisa memaksimalkan, mengoptimalkan kinerjanya dengan baik. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya, untuk semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf, itu keterbatasan saya. Mudah-mudahan bisa kita kembali lagi dalam materi selanjutnya. Untuk latihan dan sebagainya tinggal dilihat di deskripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.